Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, khususnya pencinta mata pelajaran matematika. Kali ini kalian berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan pada kali ini Pak Yadi akan mengajak kalian mempelajari bersama asal mula bilangan 1/3 pada rumus volume 5. Anak-anakku, alangkah terpujinya sebelum kegiatan kita mulai, jika kita tetap selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik ilmu, dan agar kita tetap dalam ridhonya, sehingga kita tetap dalam bimbingan dan lindungannya, dan kita dikaruniai ilmu yang nafi jika kita tidak melupakan pemiliknya. Nah, anak-anakku, marilah kita pelajari bersama asal mula bilangan 1/3 pada rumus volume 5. Dari mana bilangan 1/3 muncul? Datang dari mana? Harapan Bapak bagi kalian harus betul-betul menyimak dengan penuh ikhlas dan sabar, karena hal ini insya Allah penting bagi kalian sebagai bekal nanti di kelas yang lebih tinggi. Nah, anak-anakku, asal mula bilangan 1/3 pada rumus volume 5. Tentunya rumus menentukan volume 5 kalian sudah mengetahuinya, karena pada tayangan yang lalu Pak Yadi sudah menyampaikan hal ini. Tetapi tidak ada jeleknya jika Bapak tetap mengulang. Volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini tentunya kalian sudah mengenalnya. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang, misalkan ada orang bertanya kepada kalian, atau teman-temannya bertanya, dari mana munculnya bilangan 1/3 ini? Kita sebelum membuktikannya, tentunya kita tidak akan bisa menjawab. Ya ini dari sononya, kan seperti itu. Sebetulnya tidak, anak-anak. Bilangan 1/3 pada rumus volume 5 dapat dibuktikan melalui pendekatan geometri. Walaupun ada masih pendekatan yang lain melalui integral misalkan, tetapi itu sangat rumit sekali. Saya pilih yang lebih sederhana untuk disampaikan kepada kalian, dan saya berusaha menyesuaikan dengan tingkat kematangan bernalar kalian.
Saya ulang, bilangan 1/3 pada rumus volume Limas dapat dibuktikan melalui pendekatan geometri. Langkah-langkah pembuktiannya seperti apa? Nah, marilah kita bersimak bersama. Pertama, kita harus menggambar bangun ruang kubus seperti ini. Setelah itu kita harus membuat diagonal ruang atau menggambar diagonal ruang. Diagonal ruang A ke B ke G, mohon maaf, diagonal ruang A ke G pertama. Yang kedua, diagonal B ke H. Yang ketiga, diagonal C ke E, dan yang terakhir diagonal D ke F. Sudah lengkap, ada 4 diagonal misalkan. Sudah lengkap, ada 4 diagonal ruang. Kemudian setelah itu apa Pak ya, di langkah apa berikutnya? Kemudian kita harus memberi tanda dengan huruf. Di mana? Pada perpotongan dari 4 diagonal ruang ini. Karena akan berpotongan di sini, pas di tengah atau separuh dari sisi kubus ini. Nah, setelah selesai, kita diharuskan mencermati dengan seksama, dengan teliti, bangun apakah yang terbentuk dari 4 diagonal ruang tersebut. Untuk memperdalam hal ini, marilah kita pelajari bersama gambar dan uraian berikut ini. Ini gambarnya sudah nampak atau anak-anak. Pada gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini sudah terdapat 4 diagonal ruang yang saling berpotongan di titik O. Saya pilih huruf O tandanya. Tolong Pak Yati disebutkan lagi diagonalnya. Yang pertama diagonal AG, yang kedua diagonal BH, yang ketiga diagonal ruang CE, dan yang keempat adalah diagonal ruang DF, dan berpotongan di sini. Dan saya beri tanda huruf O. Nah, dari keempat diagonal ini ternyata terbentuk bangun baru. Apakah itu? Bangun baru itu apa? Bangun baru tersebut yaitu limas segi 4 sebanyak 6. Yang titik puncaknya tepat di titik O. Saya ulang. Bangun apa sih yang terbentuk dari keempat diagonal ruang tersebut? Bangun yang terbentuk adalah limas segi 4 sebanyak 6. Yang titik puncaknya tepat di titik O. Keenam limas tersebut anak-anak antara lain limas yang titik puncaknya O. Pertama, limas A, B, C, D. Yang kedua, titik puncaknya di O, yaitu limas B, C, G, F.
Yang ketiga adalah limas yang titik puncaknya O, yaitu limas C, D, H, G. Yang keempat dengan titik puncak tetap di O adalah limas A, D, H, E. ADHE. Dan yang kelima, dengan titik puncak yang sama di O adalah limas A, B, F, E. Dan yang terakhir, tentu dengan puncak yang sama di O adalah limas E, F, G, H. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Insya Allah. Nah, kemudian kita harus mengingat kembali volume kubus. Volume kubus. Volume bangun ruang kubus kita pelajari pada saat kelas 5, tepatnya di semester 2. V kubus sama dengan S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Volume kubus yang ini, sisi kali sisi kali sisi. Nah, panjang sisi limas, sisi alas limas maksudnya, panjang sisi alas limas adalah S, sisi daripada kubus ini, panjangnya. Dan tingginya adalah ditandai dengan T, mestinya di sini. Nah, di sini T, ini ada kekurangan. T daripada limas ABCD ini misalkan, saya contohkan di sini limas ABCD adalah setengah S. Maksudnya Pak Yadi kan separuh dari panjang sisi ini, sehingga dinyatakan dengan setengah S T-nya. Dan dapat pula dinyatakan S itu sama dengan 2T, 2 tinggi. S-nya yang S kubus ini, 2T-nya limas yang ini, 2 kali T. Nah, berdasarkan uraian ini, dan setelah kita cermati secara seksama gambar ini, maka dapat disimpulkan rumus volume limas segi 4 sebagai berikut. Awas, diingat bahwa ini terbentuk dari 4 diagonal, terbentuk 6 limas segi 4 kan. Nah, saya ulang berdasarkan pengamatan kita dan berdasarkan uraian yang sudah saya tulis di sini, maka dapat disimpulkan bahwa rumus volume segi 4 seperti ini. Rumus volume segi 4 seperti ini. V limas sama dengan 1/6 kali volume kubus. Nah, muncul pertanyaan dari kalian, misalkan dari mana Pak 1/6? Nah, kita harus kembali ke sini, teman. Kita kembali ke kubus yang sudah terdapat 4 diagonal ruang membentuk bangun yang baru, yaitu limas sebanyak 6, limas segi 4. Sehingga kalau 1 kita ambil adalah 1/6
kali volume kubus 1/6-nya volume kubus ini. Karena kubus sendiri adalah 6 kali dari limas ini. Limas ABCD, limas FGH, limas BCGF misalkan seperti itu. Jadi 1/6 munculnya dari situ. Kemudian kita lanjutkan. Volume limas sama dengan 1/6 kali sisi kali sisi kali sisi. Ini kan volume kubus S pangkat 3. Kemudian kita lanjut. Rumus volume limas sama dengan 1/6 kali dalam kurung sisi kali sisi kali sisi. Bayati kok masih diberi tanda kurung. Tanda kurung ini gunanya menyatakan ini adalah alas dari limas tersebut. Ini alas. Alasnya adalah persegi. Mengapa kok alasnya persegi? Karena kubus itu sendiri dibangun dari bangun datar sebanyak 6. Bangun datar persegi sebanyak 6. Oleh karena itu alasnya adalah sisi kali sisi kali S. S ini bisa dikatakan dengan T kan. T-nya T ini. Karena secara umum saya sudah bilang bahwa rumus volume bangun ruang secara umum LA kali T. Jadi walaupun di sini terdapat S, ini sama saja atau identik dengan tinggi. Kemudian kita lanjut. Rumus volume limas sama dengan 1/6 kali luas alas. Sudah jelas kan tadi? Ini alasnya S kali S kali 2T. Mengapa kok 2T toh Pak Yati? Oh iya, karena tinggi daripada kubus ini atau S kubus ini merupakan 2 kali dari tinggi satu limas ini ABCD. Jadi muncullah 2T. Kemudian kita lanjutkan. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Muncul lagi pertanyaan, dari mana 1/3 itu? Nah, ini Lena. Kita cermati bilangan 6 dan bilangan 2. Ternyata bilangan 6 bisa dibagi dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 3. Aslinya ini begini. 2 bagi 2 1. 6 bagi 2 adalah 3. 1 kali 1 kan tetap 1. Sehingga muncullah bilangan 1/3 pada rumus volume limas. Kesimpulan akhir, rumus volume limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini terbukti. Jadi pengetahuan kita sudah tidak diawang-awang lagi. Kalau di awal walaupun Pak Yadi dari mana seperti itu bertanya-tanya. Setelah mempelajari betul, buka-buka buku, referensi-referensi, ternyata 1/3 itu diperoleh dari pendekatan geometri bisa, melalui integral juga bisa. Dan rumus ini berlaku untuk semua limas. Limas segitiga, rumusnya seperti ini. Tergantung sama alasnya nanti. Nah, dalam penerapannya. Limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6. Tetap rumus dasarnya seperti ini. Standar rumusnya seperti ini. Penerapannya tergantung sama alas nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan teriring doa.
Mudah-mudahan kalian diberkahi ilmu yang nafi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.